Pak Jokowi geram. Caci maki sudah tidak lagi bisa dibiarkan. Para ahli huru-hara itu bubar jalan. Mereka yang teriak ijazah Pak Jokowi palsu pada tanggal 15 April punya agenda menggeruduk UGM. Tapi apes, mereka justru dihadang satpam. Ya lagian, kampus tempat belajar malah mau demo. Nah sekarang Pak Jokowi juga mengutus kuasa hukumnya untuk serius melawan narasi kubu kalah pilpres ini. Tapi sepertinya serangan kepada Pak Jokowi ini masif. Karena sekarang muncul lagi yang baru. Ada advokat dari Solo, Muhammad Taufik, mempertanyakan keaslian ijazah SMA Pak Jokowi. Tuh, ijazah SMA juga dipermasalahkan ya. Asal Solo Muhammad Taufik mempertanyakan keaslian ijazah SMA Jokowi. Pasalnya ia mendapat pengakuan mengejutkan dari teman seangkatan Joko Widodo. Rekan Jokowi itu menyebut bahwa ijazahnya bukan dari SMA Negeri 6 Solo, sebaliknya merupakan lulusan SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Lantas Taufik pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April. Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Betul. Gimana nih yang orang Solo mungkin punya pendapat? Karena di kolom komentar ada pendapat nih dari user 687216 sekian-sekian. Dulu di mana-mana kalau SMPP itu ya sama dengan negeri topak gitu. Jadi ini mungkin teman-teman yang berada di wilayah Solo mungkin bisa kasih komentar juga. Menurut kalian gimana nih? Menurut advokat Solo Muhammad Taufik mempertanyakan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Yang ini levelnya SMA gitu ya. Dimana ijazah UGM level perkuliahan ini juga sedang dipermasalahkan oleh orang-orang yang berasal dari kubu anak abah. Bahkan tanggal 15 April mereka punya agenda untuk menggeruduk UGM. Kemudian juga sehari setelahnya mereka pengen bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi untuk menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Seperti yang di video-video sebelumnya, saya mengatakan kalau mereka berniat untuk silaturahmi, saya mohon Pak Jokowi untuk menerima mereka. Jangan ditolak, diterima saja. Tapi ketika mereka banyak tingkah di kediaman Pak Jokowi, nuntut-nuntut, arogan apalagi, jangan dikasih tunjuk itu ijazah Pak. Tidak ada alasan kenapa Pak Jokowi harus menunjukkan ijazah ke mereka. Biarkan mereka mati penasaran. Pemirsa, tim kuasa hukum Jokowi memberikan keterangan pers mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?
Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun. Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, Rektorat Universitas Gadjah Mada, dan juga pihak-pihak lain termasuk Bapak sendiri, maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan. Kemudian di laman UGM juga sudah bisa dilihat klarifikasinya. Konvers juga sudah dilakukan oleh UGM, maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk membangun narasi. Jadi kepada siapapun kita masyarakat yang ingin bertanya, berkomunikasi bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun advokat bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan?
Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa Pak? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Konfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya cuma cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Okay. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini kaget saya, terus terang, Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Saya coba bayangkan Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda para wartawan ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak wali kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok Pak kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, jadi kita tidak boleh terprovokasi ya. Dalam hukum setiap pendalil, orang yang mendalilkan tuduhan-tuduhan harus bertanggung jawab untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya. Jadi jangan kebalik-balik. Tapi kalau menurut kalian seperti apa tentang kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang kata orang-orang ini adalah sebenarnya tidak ada. Ini ijazah orang lain. Kata Roy Suryo bahkan dia 80% yakin. Coba tulis di kolom komentar di bawah.